yang Katolik kami berdoa di luar, mestinya bola belakang bersama ibu guru agama. Namanya ada 2 orang. Jadi kalau di sini kami biasa berdoa di studio, setelah itu baru termasuk. Terus dalam toleransinya sangat kuat. Kalau apa namanya agama Muslimnya itu lagi ada raya, kita saling itu toh, baru makan saling itu salam, begitu juga kalau hari raya Natal. Terus kalau kami ada misa, mereka gabung, mereka di belakang. Kalau ada perayaan misa tuh, mereka di belakang, mereka tetap diam. Setelah itu baru kita bagi lagi. Nanti kalau ada yang Katoliknya ada ceramah apa begitu, mereka ke tempat sebelah, mereka juga ada dengan guru agama. Baik, makan LG sama-sama, tidak ada yang merasa jijik atau merasa bahwa ini tidak pantas. Semuanya makan. Lanjut Pak apakah perkembangan teknologi dan media sosial mempengaruhi penerapan dan nilai Pancasila di kalangan siswa? Penerapan teknologi ya sangat berpengaruh ya. Karena di zaman sekarang kan zaman teknologi tuh apalagi anak-anak bukan hanya SD, TK sudah bisa pegang HP, sudah tahu buka YouTube, sudah bisa, pokoknya sangat kuat ya. Apalagi ini ada yang namanya baru ini TV ini, mereka sudah bisa gunakan itu untuk pembelajaran. Dan mereka malahan perkembangan teknologi itu mereka bisa apalagi aku senang, suruh apa saja tuh bisa semua. Baru apalagi kalau mereka ujian, kalau kita gunakan HP, kemarin kami kan sudah 2 tahun tidak menggunakan HP, karena mereka pintaran tuh lincah, mereka lihat di Google, ini tuh besar-besar semua. Jadi ibu terima, saya pakai manual sudah 2 tahun, pakai manual karena saya tidak mau pakai ini barang. Kalau kita dulu kan kadang juga pekerjaan luas, kadang di situ tidak ada. Tapi anak-anak itu lebih jago dari kami. Berapa tahun lalu teman-teman itu ada di satu anak-anak itu biasa. Jadi mereka menggunakan Android ya. Waktu itu kita sudah gunakan aplikasi. Apa kalau mereka buka YouTube tuh nanti dia akan kembali. Mereka mau bagaimana bisa? Mereka bisa langsung tertera sebenarnya kalau mereka kembali. Mereka jago tuh. Kalau guru kan sedikit itu bisa nanti bagaimana kita kalau tidak di bidang ini. Dan guru tidak ini. Kalau kemarin kan anak-anak aku senang dari ini Unipa, mereka yang dari apa namanya itu jurusan apa? Informatika. Jago mereka. Iya, mereka jago. Mereka jago sekali. Dan mereka yang selalu ini. Dan mereka juga buat itu, tapi anak-anak juga. Kemudian bagaimana gereja Indonesia, gereja Katolik Indonesia menunjukkan sebagai warga negara Indonesia dalam liturgi sekarang ini. Ingat, 17 Agustus ada perayaan khusus dalam Ekaristi, Hari Raya Besar. Orang Katolik Indonesia harus merayakan, tapi lebih banyak sebelumnya dengan kalah. Padahal
diperlukan undang-undang dasar jelas bahwa kemerdekaan beranugerah dari Tuhan. Maka disyukur yang pertama tentang apa yang disyukur yang Muslim ke masjid, yang Protestan ke gereja, yang Katolik ke gereja, bersyukur bahwa negara kami ini adalah kaum ini. Ya, di liturgi dalam gereja Katolik menghormati Kristen. Ada di bangsa adalah undangan kita kepada Katolik yang sudah terbaik untuk mari bersama. Tapi tidak lebih sibuk kita urusan ramadan, urusan turnamen, tapi kita risanya berkurang. Kita kira terlalu susah. Kalau Tuhan yang anugerahkan Indonesia yang kaya. Menurut saya, dan itu sebetulnya kita berang pada bangsa. Dari bagaimana mengimplementasikannya dalam silakan. 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 Tantangannya fundamentalis, tantangan yang paling keras. Jadi suatu agama tidak boleh mengatakan fundamentalis. Mengerti fundamentalis? Fundamentalis itu semacam fanatik agama Islam. Sehingga seorang dia tidak hidup dalam suatu negara. Fundamentalis agama tidak berada. Fundamentalis agama akan mengatakan mereka lebih penting, lebih daripada yang lain. Ini tantangan besar. Yang perlu fundamentalis. Ajaran-ajaran yang eksklusif, ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Pancasila, ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Pancasila, Pancasila. Bisa. Kalau tanya saya kalau mungkin kalau bahasa, Pancasila bukan Pancasila. Jadi undang-undang dasar ini ketika didirikan keempat NKRI salah. Tidak boleh meronggong undang-undang ini. Tidak boleh mengganti ideologi. Tapi fungsi agama, kontrol, fungsi moral, mengontrol, untuk ambil bagian dalam membangun bangsa, wajib. Tapi tidak boleh mencampur adukan antara ideologi agama dengan ideologi negara. Itu contoh. Nanti kacau. Tantangan pertama itu fundamentalis. Dan saya yakin sekarang semoga tidak ada lagi fundamentalis. Termasuk ajaran-ajaran yang mencoba untuk bersangkutan. Ajaran-ajaran tidak boleh menyinggung agama lain. Ajaran-ajaran tidak boleh mencela apabila bangsa itu. Tidak boleh. Itu tantangan kedua adalah kamu berdatang ke tempat. Secara berbeda dalam konteks saya mempertanyakan kemana ke arah para pemimpin kita ini antara rakyat. Ini satu pertanyaan. Kemana ke arah para pemimpin bangsa kita itu untuk masyarakat menuju pada tanah terjadi kesejahteraan sampai jangan sampai mumpung ada jabatan korupsi nanti. Jadi ada pencuri bagasi, itu adalah pencuri bagasi. Mengerti ya? Pencuri bagasi, pencuri administratif. Itu akan rakyat tertentu. Kalau kita bangun di rumah, pembarutan kedepannya. Kalau tantangan yang ketiga, satu kemudian apakah anak kita yang menuju sampai bangsa kita itu sudah mulai individual interest.
kepemimpinan dan ketidakadilan yang masih terus. Dan kalau yang ketiga itu apa? Tadi saya katakan sejauh mana anak-anak kita generasi kita itu menjadi anak-anak punya nurani bangsa. Bagaimana anak-anak kita punya nurani bangsa, cinta lain sejauh mana ini menjadi tidak langsung terbentuk dan saya dari pendidikan itu saya menemukan nilai-nilai Pancasila yang kami terapkan di sini di GMI dalam pengambilan keputusan. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir sebagai Komisaris Sosial Hukum. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, teman-teman sudah bertanya mengenai mengambil sebuah keputusan yang pastinya berdasarkan Pancasila, karena kita melihat itu sila yang keempat itu mengenai situ musyawarah bisa menghasilkan tempatan kesimpulan. Jadi kalau dalam satu kelompok, misalnya dalam satu wadah seperti ini, saya tidak bisa mengambil sebuah keputusan karena di sini ada pengurus-pengurus saya. Di sini misalnya pengurus saya ada sekretaris, dan juga di situ ada pengurus, ada wakil ketua. Jadi tidak bisa serta-merta saya ketua berarti saya mengambil sebuah keputusan. Betul, saya bisa mengambil sebuah keputusan, tetapi ada masukan dari berbagai orang. Karena apa? Memecahkan satu masalah itu tidak bisa hanya satu orang. Contoh sederhananya saja seperti kita berbicara soal pendampingan. Itu tidak bisa, misalnya saya bilang hari ini kita pada buku mencapai Indonesia Merdeka. Berarti semua serta-merta langsung iya, tidak bisa. Karena kan mungkin ada yang lain bahwasanya saya baca buku ini, baca buku, menghantarkan kau ke gerbang. Atau misalnya seperti ini, Indonesia menggugat, itu kan berbeda. Jadi kita harus musyawarah dulu. Oh iya, oke, sudah kita mau ambil buku Indonesia menggugat, kita bedah. Seperti itu mengambil sebuah keputusan. Jadi tidak bisa serta-merta dari ketua. Memang betul ketua mempunyai hak prerogatif, tapi di situ ada kelompok, ada organ-organ, ada anggota-anggota yang kita duduk seperti itu, baru kita putuskan apa yang mau kita ambil. Berdasarkan sila. Bagaimana cara seorang pemimpin menjaga keadilan bagi seluruh masyarakat dengan membedakan nilai-nilai? Jadi sebagai pemimpin, kalau kita berbicara konteksnya di masyarakat, karena misalnya kita dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, terlebih khusus kita di sosial hukum UNIPA, itu kita tidak bisa hanya berbicara soal di dalam internal saja, tapi ada eksternal, ada di luar, tanpa membedakan golongan apapun. Yang pertama kali kita melihat etika yang berjuang dalam kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi ada adab di situ, ada etika dan moral di situ. Di mana saya tidak boleh membedakan bahwasanya dia punya cuti, saya bergabung dengan cuti saya. Saya tidak boleh bergabung dengan politik. Begitupun sebaliknya, orang politik dia malas bergabung dengan orang politik. Atau misalnya orang beliau dia tidak mau bertemu dengan
tidak mau berkumpul dengan orang itu. Kenapa? Di situ. Artinya di situ membeda-bedakan soal golongan. Maka di situ kita coba dulu dan kita sampaikan kepada masyarakat bahwasanya itu adalah awal daripada perpecahan. Kenapa? Contoh sederhana saja. Barang ini kan kita tidak bisa hanya berbicara di kota Mumbai saja, pastinya disuplai ke daerah atau ke desa. Jadi orang Rio tanpa orang Kloe itu tidak bisa. Begitu juga orang Kloe harus membutuhkan orang Rio. Tidak agama Islam, dia membutuhkan agama Katolik. Begitu pun sebaliknya, agama Katolik dia membutuhkan Islam. Jadi menjaga keadilan seperti itu, menyampaikan kepada masyarakat. Jangan ada perbedaan di antara kalian. Kalau tidak maka di sini akan ada perbedaan. Karena adanya Pancasila itu menjadi tiang utama, menjadi dasar daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Dasar kita jelas Pancasila. Kita mempunyai 5 dasar. Menurut Kakak, apa tantangan terbesar dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di dunia saat ini? Tantangan terbesar dalam penerapan nilai-nilai Pancasila di dunia saat ini adalah misalnya kita melihat acuannya pada pidato The Founding Fathers dan The Founding Mothers. The Founding Fathers. Bandung to will you dunia bahwasanya Pancasila ini dia menjadi acuan bahwasanya apa dia bilang berbicara soal sila dari 5 dia beras menjadi 3 menjadi 1. Saat itu atau dia berbicara soal gotong royong, dia saling bahu membahu satu dengan yang lain, tidak bisa hanya satu orang. Karena yang jadi tantangan hari ini adalah arus perkembangan teknologi.